Halo Sobat Sinema, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Video Martial Universe Season 1 sudah berakhir dan perjalanan Lindong untuk menjadi lebih kuat lagi masih berlangsung di Season 2 kali ini. Lindong kali ini mengikuti pertandingan di sebuah menara kuno yang konon katanya siapa yang bisa naik ke lantai paling atas menara itu ada sebuah rune kuno atau segel kuno yang berisikan teknik rahasia spiritual angin nih. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja masuk ke dalam ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan Lin Hong dan yang lainnya sedang pergi ke ibu kota untuk menjual batu permata milik klan Lin. Tiba-tiba muncul serangan dadakan dari sekumpulan bandit dan Lindong pun menyuruh semua orang untuk pergi berlindung. Lin Hong yang maju sendirian, dia dikalahkan dengan sekali serang saja nih. Lindong pun segera mengeluarkan teknik gerbang ajaib miliknya dan mereka pun langsung kalah seketika. Esok harinya Lindong memberikan laporan kepada kakeknya tentang kejadian semalam. Lin Zentian merasa khawatir jika tambang batu permata milik klan Lin sudah mulai menjadi incaran orang-orang di luar ibu kota nih. Kemudian dia menyuruh Lindong dan ayahnya untuk tidak keluar kota untuk beberapa hari ke depan. Saat Lindong bersama Xiaoyan, Qingta datang menghampirinya jika kakek Yanda memberi pesan kepada Lindong untuk pergi menemuinya di asosiasi rune. Lindong pun bergegas segera pergi menemui kakek Yanda. Saat dia sampai di pintu masuk asosiasi rune, datanglah salah satu murid kakek Yanda menjemputnya dengan batu yang melayang di sana. Di sana ada beberapa kuil untuk pelatihan kekuatan mental dari beberapa ibu kota. Saat Lindong sudah sampai di tempat kakek Yanda, ternyata di sana ada Yue yang sedang menguji kemampuan Lindong saat ini. Mereka yang terbawa suasana untuk bertarung, datanglah kakek Yanda untuk melerai mereka. Kemudian kakek Yanda bercerita jika sebentar lagi ada pertandingan yang harus mereka menangkan. Karena selama 2 pertandingan terakhir sebelumnya, perwakilan kota mereka telah kalah nih. Jika kalah 1 kali lagi, kakek Yanda selaku ketua di asosiasi rune itu sendiri harus menyerahkan jabatannya kepada kota tetangga yakni kota Tianhou. Rune sendiri di film ini berarti kekuatan mental, jadi asosiasi rune adalah tempat berkumpulnya orang-orang hebat dengan kekuatan mental yang tinggi. Kakek Yanda yakin jika Lindong yang sudah memiliki rune tahap 2 maksimal, dia kemungkinan besar menang di pertandingan kali ini. Jika Lindong berhasil menaklukkan menara rune di sana nanti, konon katanya ada peninggalan para leluhur, yakni teknik rahasia spiritual angin. Lindong dengan senang hati menerima permintaan dari kakek Yanda dan mereka pun segera pergi berlatih. Di kota Tianhou, seorang laki-laki yang bernama Han Yun, dia memiliki beberapa murid dan murid yang paling kuat memiliki rune tahap 3 nih. Kemudian dia menyuruh salah satu muridnya yang bernama Chao Zhu untuk mengukur kekuatan pendekar di asosiasi rune nih. Saat Yue mengajak Lindong berkeliling di asosiasi rune, mereka melihat ada sebuah keributan dan segera memeriksanya. Ternyata itu adalah ulah Chao Zhu yang sedang mencoba mengukur kemampuan para pendekar di sana. Kemudian Yue mendorong Lindong agar dia memberi pelajaran kepada Chao Zhu, tapi Lindong beralasan agar tak menimbulkan kekacauan di sana. Chao Zhu yang menyerang Lindong secara tiba-tiba, Lindong akhirnya melawan Chao Zhu dengan sekuat tenaga.这小子的精神力竟如此强悍，这冰玄剑还有些棘手啊！这盐城中何时出了这么厉害的角色？竟然把我冰玄剑上的精神力给打散了！去！好了，看如何救这家伙！死吧！我的精神力被吸走了。
霸道的符印，竟然还能吸收别人的精神攻击。我认输，我认输。Pertarungan pun selesai dan Yue merasa sedikit lega karena Lindong sudah berkembang dengan pesat. Saat Lindong pulang, dia baru sadar jika kekuatan mental miliknya meningkat karena batu rubah miliknya tadi telah menyerap beberapa kekuatan mental milik Chaozu. Di tempat lain, Chaozu melapor tentang kekuatan Lindong kepada Han Yun. Saat Han Yun merasa kesal akan Lindong yang memiliki kemampuan unik, tiba-tiba aura mengerikan muncul yang ternyata itu adalah Zhu Tong, yakni murid terkuat Han Yun yang memiliki rune tahap 3 tadi nih. Esok hari pun tiba di mana Lindong dan Yue pergi ke tempat pertandingan diselenggarakan. Dalam perjalanan ke sana, Yue memperingatkan Lindong jika murid Han Yun yang bernama Zhu Tong adalah yang paling kuat dari semua muridnya. Setibanya mereka di sana, semua peserta sudah siap mengikuti pertandingan. Sembari menunggu guru mereka masing-masing tiba, Chaozu mengadu kepada Liu Long, yakni kakak seperguruannya, jika pedang es miliknya tadi diambil oleh Lindong nih. Awalnya Liu Long sedikit basa-basi sambil meminta kembali pedang milik Chaozu, tapi Yue menengahi mereka agar tidak mengacau sebelum pertandingan. Kemudian datanglah guru mereka masing-masing, yakni kakek Yanda beserta Han Yun menghampiri mereka. Saat kakek Yanda menjelaskan aturan pertandingan dalam menara rune itu, Han Yun menyela pembicaraan kakek Yanda dan segera menyuruhnya untuk membuka gerbang menara rune tersebut. Pertandingan pun dimulai dengan aturan sederhana, yakni barang siapa yang berhasil naik sampai ke lantai atas atau lantai 8, dialah pemenangnya. Saat mereka bergegas masuk, di luar menara, kakek Yanda bersama dengan Han Yun mengamati posisi para peserta dengan energi spiritual mereka yang menyerupai minimap di sana. Saat Lindong masuk ke dalam menara rune, dia sangat kaget dengan keadaan di dalam menara yang tak sama dengan luarnya. Di tempat lain, Yue yang satu lantai dengan Zhu Tong di lantai 5, dia berusaha mengejar Zhu Tong yang berhasil naik ke lantai 6 nih. Liu Long dan Chaozu yang berada di lantai 5, mereka tak bisa naik ke lantai 6 karena ternyata ada rintangan sekaligus penghalang yang sesuai dengan kekuatan mental mereka untuk melewatinya. Lindong yang berhasil naik ke lantai 5 tiba-tiba dihadang oleh Liu Long karena dia ingin balas dendam atas kekalahan Chaozu tadi. Mereka pun berusaha menyerang Lindong secara bersamaan dan Lindong pun berusaha merawan mereka dengan sekuat tenaga.冰玄剑的同时，我竟然还能控制最难关，连曹主都败在此人手中，果然有些本事。居然还能变身，冰玄剑，去！河神，斩！离火剑，斩！还真是小看他们了。只要把他们覆盖
该在这把剑上的精神力吸收了。这怎么可能？ Setelah pertarungan selesai, Lindong segera naik ke lantai selanjutnya lagi untuk mengejar ketinggalannya. Di lantai 6 terlihat Yue yang sudah babak belur melawan Zotong yang akan naik ke lantai 7 nih. Sebelum naik ke lantai 7, Zotong menyerang Yue lagi hingga dia terjatuh. Tapi untung saja Lindong datang tepat waktu dan menangkap Yue nih. Lindong yang tak mau membuang-buang waktu lagi, dia segera mengejar Zotong menuju lantai berikutnya. Di luar menara, semua orang melihat jika ada 2 orang yang berhasil naik ke lantai 7. Mereka semua mengira jika 2 orang itu adalah Zotong dan Yue, tapi kakek Yanda berasumsi jika Lindonglah yang naik ke lantai 7 barusan. Lindong yang baru sampai di lantai 7, dia sangat kaget karena rintangan di sana sangatlah mengerikan dan berbeda jauh sekali dari lantai-lantai sebelumnya. Zotong pun tak tinggal diam dan berusaha menghambat Lindong agar dia tak bisa naik ke lantai selanjutnya. 精神剑，去！希望你能再度出乎我的意料。去！呀！ 雕虫小技，怎么样，林道，是不是不行了？ Seusai mereka bertarung, tiba-tiba ada sebuah bola api raksasa ke arah mereka dan mereka pun menyerangnya secara bersamaan. Tapi rintangan lantai 7 tak berhenti di situ saja dan petir pun mulai menyambar mereka hingga mereka tak sanggup untuk naik lagi. Zotong yang berusaha naik seorang diri, dia tersadar jika petir di sana bisa merusak rune miliknya jika diteruskan. Akhirnya dia putuskan untuk mundur sejenak dan memperbaiki rune miliknya itu. Di sisi lain, Lindong tetap nekat untuk naik apapun taruhannya. Kemudian petir itu pun berubah menjadi sosok menyerupai naga dan menyerang Lindong. Tanpa pikir panjang lagi, Lindong langsung menyerang balik naga petir itu dan dia akhirnya dililit oleh naga petir itu. Lindong